Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis psikologi dalam iklan Gojek Cerdikiawan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naswana Fadilah dan rekan saya. Nama saya Afrodita Yumna Mutiara. Sebelum kami membahas iklan tersebut, mari kita tonton iklan Gojek Cerdikiawan. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang dari iklan Gojek Cerdikiawan. Masalah yang diangkat di dalam jurnal ini adalah bagaimana iklan televisi Gojek berjudul Cerdikiawan tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang kompleks melalui narasi yang menggambarkan konflik psikologis. Penelitian menggambarkan unsur id, ego, dan superego yang merupakan konsep kunci dalam teori psikoanalisis Freud yang membentuk persepsi dan nilai-nilai moral audiens. Konteks utama yang melatar belakangi penelitian ini adalah kebutuhan Gojek untuk menjangkau audiens yang beragam di Indonesia dengan iklan yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga relevan secara nilai-nilai budaya dan emosional audiens. Selanjutnya terdapat pertanyaan. Yang pertama, bagaimana representasi ide, ego, dan superego dalam iklan televisi Gojek Cerdikiawan? Yang kedua, apa dampak dari narasi yang dibangun dalam iklan terhadap persepsi dan perilaku audiens? Yang terakhir, bagaimana elemen-elemen visual, tekstual, dan audio dalam iklan berkontribusi terhadap pemahaman audiens tentang konflik antara ID, ego, dan superego? Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengidentifikasi bagaimana elemen id, ego, dan superego dipresentasikan dalam narasi iklan Cerdikiawan. Yang kedua, mengevaluasi dampak terhadap audiens. Menilai bagaimana narasi yang dibangun dalam iklan mempengaruhi persepsi dan perilaku audiens. Yang ketiga, meneliti pesan moral dalam iklan dan bagaimana pesan tersebut cocok dengan nilai-nilai budaya audiens. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Yang pertama, desain penelitian. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena spesifik dalam konteks tertentu. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana elemen psikoanalisis Freud ditetapkan dalam iklan ini. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi penelitian mencakup seluruh iklan televisi yang diproduksi oleh Gojek. Sementara, sampel yang dipilih adalah iklan Cerdikiawan yang dianggap paling relevan dan kaya akan elemen yang sesuai dengan teori psikoanalisis, ID, ego, dan superego. Tujuannya untuk memahami secara komprehensif bagaimana elemen-elemen psikoanalisis Freud digunakan dalam iklan ini. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, dilakukan dengan cara menonton dan menganalisis iklan secara berulang untuk mengidentifikasi elemen-elemen visual, tekstual, dan audio. Yang kedua, analisis konten menggunakan perangkat lunak, analisis kualitatif seperti NVivo untuk menyusun dan mengkategorikan data serta mengeksplorasi makna dalam iklan. Selanjutnya ada analisis scene. Scene pertama yaitu seseorang memegang garpu sebagai pengganti tuas dispenser. Nah, di sini terdapat unsur ego, yaitu dari penggunaan garpu untuk kebutuhan meminum air melalui dispenser. Insting untuk menemukan solusi cerdas terhadap masalah yang dihadapi. Scene kedua, ada seseorang menutup kepalanya dengan sarung bis. Terdapat unsur id, yaitu sebuah kreativitas untuk kepuasan dirinya sendiri sebagai kebutuhan untuk tidur atau istirahat. Yang ketiga, ada penjual bakso yang mempunyai inovasi menggunakan plastik yang sama sebagai pembungkus. Unsur ego terdapat
di sini, yaitu kemampuan untuk berpikir out of the box dan menciptakan solusi baru, menunjukkan adaptasi yang efektif terhadap situasi yang mungkin sulit. Scene 4, para pekerja bangunan berselfie dengan sekop pasir sebagai tongkat dengan narasi, bukan untuk ekstensi tapi untuk memperkaya galeri selfie bersama. Menunjukkan unsur ego, yaitu kepercayaan diri dan kemampuan mereka. Scene 5, seorang perempuan berhijab berjalan di bawah payung dengan gawai di sela kerudung, berteleponan di tengah hujan, dengan narasi, menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menunjukkan unsur ID yaitu keberanian menghadapi tantangan tanpa hambatan. Scene ke-6, seorang menggunakan kantong plastik hijau yang ditusuk sebagai pengganti shower dengan narasi menakjubkan. Menggambarkan unsur ide yaitu kebutuhan alami untuk membersihkan diri dengan ide kreatif yaitu menduplikasi fungsi barang. Scene ke-7, menampilkan sandal yang digunakan dengan narasi terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal. Berarti bergerak maju dengan memanfaatkan ide-ide sederhana. Unsur ego terlihat pada kemampuan beradaptasi dan menemukan solusi kreatif untuk masalah, menunjukkan efektivitas dalam menghadapi tantangan. Scene ke-8, menampilkan setrika yang digunakan untuk menggoreng telur, dengan narasi melampaui batas dengan penuh akal, menggambarkan bagaimana kecerdikan menciptakan kegunaan baru dari barang yang ada. Unsur ego terlihat pada kemampuan berpikir out of the box dan menciptakan solusi baru, tercermin dalam penggunaan setrika sebagai pengganti wajan. Scene ke-9 menampilkan sandal sebagai penyangga gawai di mobil dengan narasi jadilah cerdikiawan, menunjukkan inovasi praktis dalam situasi sulit. Unsur ego terlihat pada kemampuan berpikir pragmatis dan membuat keputusan rasional yang seimbang antara id dan superego. Scene ke-10 yaitu seorang wanita menggunakan gelas plastik sebagai headphone, menunjukkan kecerdikan dalam memanfaatkan barang yang ada. Narasi dan raih solusi untuk setiap situasi menekankan bahwa setiap masalah memiliki solusi. Unsur ide terlihat pada impulsivitas dan kebebasan karakter dalam tindakan. Scene ke-11, seorang membuka aplikasi Gojek dengan narasi layaknya aplikasi karya anak bangsa, menunjukkan Gojek sebagai solusi praktis untuk aktivitas sehari-hari. Unsur superego terlihat pada penggunaan aplikasi tersebut yang mencerminkan nilai efisiensi dan kemudahan sesuai standar kemajuan teknologi dalam masyarakat modern. Scene ke-12 menampilkan seorang menggunakan aplikasi Gojek dengan narasi layaknya aplikasi karya anak bangsa menunjukkan Gojek sebagai solusi yang praktis. Unsur superego terlihat pada penggunaan aplikasi yang mencerminkan nilai inovasi dan kontribusi terhadap perkembangan bangsa, serta tanggung jawab sosial dan etika dalam penggunaan teknologi. Hasil penelitian. Pertama, ada representasi id, ego, dan superego. Iklan berhasil menggambarkan konflik antara id, yaitu dorongan primal, ego, keputusan rasional, dan superego, nilai moral, melalui karakter dan narasi yang ditampilkan. Yang kedua, ada penggambaran karakter. Karakter dalam iklan menunjukkan bagaimana ego berfungsi untuk menyeimbangkan antara dorongan id dan tuntutan superego, menciptakan narasi yang menarik dan penuh pesan moral. Yang ketiga, ada dampak emosional. Iklan ini mampu beresonansi secara emosional dengan audiens, menggabungkan elemen budaya Indonesia dengan pesan moral yang universal, sehingga membentuk persepsi dan nilai-nilai moral penonton. Yang keempat, ada kontribusi teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam bidang studi film dan televisi, serta menawarkan wawasan baru tentang penggunaan elemen psikologis dalam iklan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Yang terakhir, ada inovasi dalam analisis. Penelitian ini mengisi celah dalam analisis psikologis iklan di Indonesia dengan menggabungkan pendekatan semiotika dan psikoanalisis yang jarang dilakukan sebelumnya. Kesimpulan penelitian. Penelitian ini berhasil menunjukkan bagaimana iklan Gojek cerdikiawan mempresentasikan konflik antara ide, ego, dan superego melalui narasi karakter yang ditampilkan dan berhasil menyampaikan pesan moral yang kuat kepada audiens. Melalui penggunaan elemen-elemen psikoanalisis Freud, iklan ini menggambarkan dorongan primal, yaitu ide, keputusan rasional yaitu ego, dan nilai-nilai moral yaitu superego yang saling berinteraksi, menciptakan narasi yang menarik dan relevan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan baru serta menawarkan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam konteks pemasaran dan periklanan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen psikologis dapat dimanfaatkan dalam iklan untuk membentuk persepsi dan nilai-nilai audiens. Diskusi atau kritik. Yang pertama, ada kekuatan jurnal, dibagi menjadi 3. Yang pertama,
Jurnal ini menggabungkan teori psikoanalisis dengan analisis semiotika, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana elemen psikologis berfungsi dalam iklan. Yang kedua, penelitian ini berhasil menghubungkan elemen budaya Indonesia dengan pesan moral yang umum, menunjukkan bagaimana iklan ini bisa mempengaruhi berbagai audiens. Ini penting untuk pemasaran yang sukses di pasar lokal. Yang ketiga, hasil penelitian ini sangat penting untuk studi film dan periklanan, dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang analisis psikologis dalam iklan di Indonesia. Kelemahan jurnal, yaitu yang pertama, keterbatasan sampel. Penelitian ini hanya melihat satu iklan, jadi hasilnya mungkin tidak bisa diterapkan untuk semua iklan. Penelitian dengan banyak iklan bisa memberi gambaran yang lebih lengkap. Yang kedua adalah subjektivitas analisis. Analisis psikoanalisis bisa sangat tergantung pada pendapat peneliti, yang bisa mempengaruhi keakuratan hasil. Karena itu, penting untuk mempertimbangkan pandangan lain dalam analisis. Saran dan rekomendasi. Yang pertama, melakukan evaluasi diri untuk menghindari subjektivitas. Peneliti disarankan untuk memperhatikan kemungkinan atau pengaruh pribadi yang dapat mempengaruhi analisis dengan mencatat asumsi sebelum dan selama proses analisis. Yang kedua, sampel yang lebih luas pada penelitian selanjutnya. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan berbagai iklan dari Gojek atau perusahaan lain, sehingga ini memahami bagaimana ide, ego, dan superego bekerja dalam berbagai konteks dan memberikan gambaran yang lebih luas tentang praktik periklanan. Yang terakhir, melakukan analisis perbandingan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis perbandingan antara iklan yang berhasil dan iklan yang kurang berhasil dalam menyampaikan pesan moral dan psikologis. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor kunci. Berikut adalah sumber yang kita ambil untuk analisis psikologi komunikasi. Yang pertama ada jurnal, yang kedua adalah video. Baik, mungkin sekian dari kami. Jika ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.